Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalah wa adda al-amanah wa nasal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, puji hanya milik Allah, dan mari sama-sama kita bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan untuk kita semua, nikmat yang begitu banyak yang telah Allah sediakan untuk kita, nikmat yang seringkali kita lalai untuk mensyukurinya. Dan orang yang bersyukur tentu Allah akan tambahkan nikmatnya, sedangkan orang yang kufur Allah akan berikan azab yang sangat pedih. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan dan kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita pun termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allah. Sahabatku yang dimuliakan Allah, jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang alhamdulillah istiqamah hadir dalam majelis ilmu. Sebelum masuk kajian tentu tidak lupa kita selalu berdoa kepada Allah, mendoakan saudara kita yang di sana ada yang sedang kesulitan, yang sudah kita tahu ada banyak musibah yang sekarang ini sedang terjadi. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jaga, Allah selamatkan, dan juga tentu semua musibah ini menjadi pelajaran penting bagi kita, pelajaran yang mudah-mudahan menjadikan kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bagian yang sangat penting ketika hadir dalam majelis ilmu adalah sebuah majelis yang Allah turunkan rahmatnya, dan kemudian Allah juga turunkan sakinah bagi orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Bahkan majelis ilmu menjadi tempat yang mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu di antara sahabat-sahabat kita semuanya di Majelis Keluarga Indonesia barangkali ada yang sedang sakit juga, sedang ada kesulitan. Nah, kita mohon kepada Allah untuk segera angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, dan juga yang sedang kesulitan Allah juga beri jalan keluar terbaik. Amin Allahumma amin. Dan keberkahan pagi tentu tidak lupa menjadi bagian yang sangat penting juga kita isi dengan bersedekah. Ini sama-sama menjadi hal yang rutin juga kita bersedekah, karena termasuk yang amal yang dicintai Allah adalah amal yang rutin, wa in qalla, walaupun sedikit. Sebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, inna min ahbil amal ilallah, sungguhnya amal yang paling dicintai Allah itu adalah dawamuha wa in qalla, yaitu keistiqamahan walaupun sedikit. Dan hadir dalam majelis ilmu menjadi bagian sangat eh, penting, sebuah amal yang istiqamah kita lakukan. Alhamdulillah syukurillah, karena tidak semua mungkin orang-orang di sekitar kita yang begitu bersemangat untuk hadir dalam majelis ilmu setiap pagi, dan tidak hanya keilmuan atau ilmu syariat yang kita dapatkan, justru adalah berkahnya itu yang paling penting. Justru keberkahan ilmu dari para guru kita dengan hadir di majelis ilmu, walaupun tidak bisa langsung berjumpa, menjadi hal yang sangat penting yang biasa dijaga oleh para penuntut ilmu. Sebagaimana dulu ketika zaman yang mungkin masih sangat terbatas, para penuntut ilmu harus datang ke para guru gitu ya. Mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh dengan biaya yang juga tidak sedikit. Bahkan terkadang di perjalanan begitu banyak rintangan, kesulitan yang mereka tempuh. Tapi semangat untuk menuntut ilmu lah yang kemudian menghadirkan keberkahan untuk mereka. Dan kita alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kemajuan teknologi ini kita bisa berjumpa dengan para guru kita, khusus dengan guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari, dengan mudah hanya di depan laptop gitu ya, masih bersama keluarga di rumah masing-masing. Tapi kita alhamdulillah bisa dibersamai oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari Hafizahullah Ta'ala, yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustaz Dodi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiis Ustaz, Luar biasa dingin, Ustaz. dingin banget. Semalam hujan di kami tuh lumayan lumayan lama dan Masya Allah. Saya nggak kebayang saudara-saudara kita di Sibolga, di Aceh, di Padang yang sedang kena longsor itu situasinya kayak apa. Pasti nggak nyaman banget mereka. Iya, Mudah-mudahan Allah segera berikan kemudahan yang menguatkan hati setiap mereka. Insya iya. Allah. Dan ini nampaknya musibah sedang terjadi mana-mana Ustaz ya. Saya lihat memang cuaca yang begitu ekstrim barangkali ya. Nggak setuju, Ustaz. Kalau Hmm. cuaca ekstrim sebetulnya lebih kepada apa ya? Kan di Al-Hadid itu kan dibilang uh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma musibatin fil ardi aw ala anfusikum illa fi kitabim min qabl. Jadi mau cuaca ekstrim, mau apa segala macam, memang sudah lauh mahfuznya sudah bilang begitu ya, nggak bisa bilang apa-apa gitu. Bahkan hujan yang turun di sekitar kita itu kata Rasulullah SAW 70 tahun yang lalu sudah didesain. Ini ngomong-ngomong baju antum putih keren banget itu. Masya Allah. Kelihatan kayak lebih ganteng gitu. Ustaz. Alhamdulillah, syukurillah. Masya Allah. Tapi gantengan antum Ustaz. Ya kalau itu dari dulu kalau itu. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Alhamdulillah eh, aibnya ditutup Ustaz. Jadi Masya Allah. nggak kelihatan. Ini kalau maksiatnya ditampakkan sama Allah ya salam. Alhamdulillah. Iya. Dan musibah menjadi pelajaran kita ya Ustaz ya, karena tidak satu pun musibah yang disebutkan juga bahwa kerusakan itu karena bi aidin nas ya, karena dhuharul fasad fil bahri bima kasabat aidin nas itu jadi pelajaran penting Ustaz ya, untuk Sahih. kita fakur betapa banyak sekali persoalan di sekitar kita baik banjir maupun apapun gitu ya. Kita tafakuri bahwa memang ada ulah manusia yang melakukan hal-hal yang buruk gitu ya, sehingga terjadi banjir, terjadi. Itu itu penyebab aja, tapi Mm-mm. secara apa namanya? Secara takdir ya nggak bisa kita mengelak dari itu. Artinya orang akan begitu itu dan sunatullah lah ya kalau air turun tanpa ditahan oleh pohon, oleh akar-akar pohon, oleh tanaman-tanaman yang kokoh ya ya begitu deh gitu. Sunatullah aja. Baik, Zat, kita akan membahas tentang kronika bercinta. Ini Masya Allah, Nah, ini seru nih Ustaz. seru nih. Ini Seru nih Ustaz. masing-masing punya kronika kayaknya ya, catatan eh, diary yang mungkin walaupun ada yang mencatatkannya, ada yang tidak, nih, Zat. Tapi Tapi banyak banyak yang menganggapnya tabu di kita itu sehingga nggak pernah tereksplor dengan benar. Jadi ini menjadi informasi-informasi pribadi yang kan di dalam Islam juga tidak boleh diumbar kepada orang lain gitu. Tetapi maksud saya gini, eh, yang tidak boleh itu adalah bagian bagaimana pasangan kita memperlakukan kita seperti apa, kemudian disampaikan kepada orang untuk mengetahui cacatnya, kekurangannya. Bukan itu sebetulnya yang ingin kita pelajari. Yang ingin kita pelajari adalah bahwa fitrahnya manusia butuh kepada percintaan, itu kita makhluk sosial loh. Yang kemudian para laki-laki kalau kemudian spermanya tidak tertumpahkan, gitu. Maka yang terjadi yang kanker prostat lah, yang macam-macam. Itu dokter sih ranahnya yang bisa cerita tentang itu, terutama urolog dan apa namanya androlog ya gitu ya. Tapi saya mencoba untuk lihat bagaimana beberapa riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat dan ada beberapa nanti saya selipkan penelitian ilmiah yang kita akan pelajari sama-sama supaya yang tadinya ini menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan, tapi kita butuhkan itu, mau nggak mau, gitu.
Baik, Masya Allah. Saya persilakan untuk memulai sebuah kajian. Tayyib. Bahkan Babe udah Ini, hadir juga nih, Masya Allah. Lebih awal nih Babe udah hadir Masya sama kita, Allah. Masya Allah. Nih, Ahlan be, ahlan, ahlan be. hayakumullah. Baik, jamaah yang dengan Allah, mari kita sama-sama siapkan diri kita untuk menerima sebuah hidangan terindah ya di pagi ini bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jamil juga dengan Bapak Haikal. Masya Allah kita akan membahas tentang kronika bercinta. Masya Allah. Tafadhal, Masya Allah. Tayyib. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Manta'atullah fi kulli hayatikum, Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tentu kebersyukuran adalah sebuah bagian dari keniscayaan setiap kita. Sekecil apapun Allah SWT berikan kepada kita, maka kesyukuran adalah sebuah kewajiban. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada seluruh ahlul baitnya, kerabatnya, sahabatnya, dan seluruh pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Izin B, kita akan membahas kronika bercinta di mana Islam tidak hanya membahas hubungan suami istri dengan vulgar, tetapi memberikan prinsip besar bahwa menjaga kehormatan, kasih sayang, dan kesehatan secara fitrah. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan ini harus diniatkan sebagai sebuah ibadah. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan bahwa hubungan suami istri ini termasuk sedekah. Pada farj salah seorang dari kalian ada sedekah. Para sahabat bertanya, kok sedekah ya Rasul? Iya, ada pahala. Kalau dilakukannya kepada yang bukan haknya adalah haram, menjadi zina, maka kalau dituntaskan pada yang hak, maka dia menjadi pahala. Ini luar biasa. Artinya, hubungan suami istri dalam konteks bercinta itu bukan sekedar pemenuhan syahwat, tetapi sarana kasih sayang, penjagaan kehormatan, dan ketenangan rumah tangga, terutama laki-laki, itu butuh kepada menumpahkan spermanya. Dan ada beberapa data penelitian yang kemudian tidak bisa dibantah. Dan ini betul-betul terjadi di begitu banyak persoalan. Ini berawal dari beberapa kasus yang konseling ke saya gitu. Artinya tidak hanya persoalan bagaimana memulainya dengan kelembutan, pakai pendahuluan, yang saya pernah bilang KNPI ya, kissing, necking, petting, intercourse gitu ya. Itu bagian yang kemudian setiap kita dikatakan Rasulullah SAW menyatakan bahwa janganlah salah seorang dari kalian mendatangi istrinya seperti binatang, tetapi hendaklah ada utusan. Apa utusannya Rasulullah, kata para sahabat? Ciuman dan kata-kata yang lembut. Ini hadisnya sih Hasan bin Ghairi ya, dari Ad-Dailami. Tetapi maksud saya gini, Islam itu mengajarkan kehangatan emosional, bukan hanya fisik. Dan perempuan, mohon maaf, di surah At-Tariq misalnya, kita pelajari 7 ayat yang pertama. Ya. Allah SWT membicarakan satu konstelasi makrokosmik. Setelah itu Allah SWT membicarakan tentang malaikat yang sifatnya plasmik. Setelah itu Allah SWT mengerucut, mengecil menjadi membicarakan yang mikrokosmik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wassama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmus tsaqib. Itu bicara tentang konstelasi makrokosmik. Setelah itu Allah SWT membicarakan para malaikat yang membentang antara langit dan bumi. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Hafiz. Kemudian Allah SWT mengerucut lagi kepada bagian falyanzuril insanu mimma khaliqa. Bagaimana seseorang bisa memperhatikan manusia itu diciptakan. Sekali lagi bicara tentang insan, ini sebuah persona. Sebuah persona yang kemudian ketika kita tahu genomik darah kita nggak sama, sidik jari kita nggak sama, retina kita nggak sama.
DNA kita nggak sama, karakter kepribadian kita meskipun datang dari perut yang sama dengan kembar bareng sekalipun juga nggak ada yang sama. Artinya al-insan ini sebuah spesifikasi yang hanya ada satu di dunia dan kita ini makhluk yang sangat unik. Nah, terusin ayat itu. Dikatakan bahwa Allah SWT menyatakan falyanzuril insanu mimma khuliqa. Ya. Yang kemudian khuliqa mimma'in dafiq. Ada bagian yang kemudian sperma ini atau di situ diterjemahkan mungkin dengan air mani ya. Dafiq, air mani. Wanita mengeluarkan mani, laki-laki mengeluarkan mani. Kita sudah pernah bahas di fikih jima bahwa laki-laki punya 3 cairan utama. Yang pertama mani, kemudian wati, kemudian mani. Semuanya mengandung spermatozoid. Nah, tapi pada istri itu perbedaannya kalau sama laki-laki. Begitu suami sudah orgasme, maka tenaganya habis dan kelemahannya begitu luar biasa, kepuasannya Masya Allah. Setelah itu pengennya tidur. Maka ini bagian yang kemudian tidak bisa disangkal bahwa selesai sudah urusan dia. Tetapi para wanita ada kondisi-kondisi fisik tertentu dengan makanan-makanan tertentu. Dia bisa multi orgasme. Dan itu tidak bisa dipungkiri, artinya ada yang bisa langsung, ada yang nggak bisa langsung. Ada yang lama sekali nunggu kepancing sampai betul-betul butuh waktu yang agak signifikan, baru kemudian merasakan kepuasan yang luar biasa. Dan itu membuat fitrahnya terjaga. Artinya, para ulama juga menekankan bahwa suami dianjurkan memperhatikan kenyamanan istri juga. Ibnu Qayyim juga Al-Jauzi menjelaskan bahwa termasuk kesempurnaan hubungan adalah perhatian terhadap kebutuhan pasangan. Dan itu boleh ngobrol ya Bapak Ibu yang teman-teman saudara. Nanti sama Bapak dilengkapi. Saya sukanya yang ini diginiin, itu digituin dan seterusnya. Jangan yang itu, yang sebelah sini dan seterusnya. Itu ngobrol sehingga ada keseimbangan dan ada penghindaran terhadap ketidakpuasan dan jangan sampai kemudian jadi luka psikologis. Hati-hati dengan komentar-komentar ibu-ibu yang kemudian mohon maaf nih, kira-kira orang yang sudah bekerja keras di luar itu butuh pelepasan nggak? Butuh banget. Makin capek laki-laki kerja di luar itu makin butuh kepada pelepasan. Artinya ketika kita tahu di neuroscience juga seperti itu. Gitu. Jadi kalau kata Dr. Aisyah Dahlan bahwa kalau laki-laki itu bekerjanya sangat keras, maka ketika dia butuh kepada pelepasan itu di usia produktif sekitar 30-an gitu katakan, itu butuh sekitar setidaknya sepekan 3 kali. Kalau dia kerjanya lebih keras lagi mungkin dalam sehari bisa 2 kali. Kalau makanannya bagus, gitu, protein tinggi terus gitu, mungkin siang seafood, malam seafood gitu ya. Dan konsumsi nutrisinya bagus gitu. Jadi artinya menjaga privasi dan kerahasiaan yang ada di keluarga itu bagian yang tidak boleh dibocorkan rahasia ranjangnya ke orang lain. Tetapi mempelajari bagaimana sebaiknya, bagaimana para sahabat melakukannya, bagaimana Rasulullah SAW melakukannya. Gitu. Ini Bang, kalau soal pembocoran rahasia ranjang memang nggak boleh. Artinya kata Rasulullah SAW sungguh paling buruk kedudukan seseorang pada hari kiamat nanti adalah suami istri yang saling berhubungan lalu menyebarkan rahasia pasangannya. Yang kemudian begitu semalam dia ternyata lebih akrab dengan sahabatnya misalnya, bini gue payah nih kayak gede bom pisang misalnya gitu. Itu nggak boleh. Itu dilaknat oleh Allah SWT. Nah artinya ada hal-hal yang kepengen kita bahas secara mendalam di sini. Artinya kalau kita lihat bagaimana saling menjaga kebersihan, boleh kok kita pakai perawatan-perawatan yang misalnya ada
beberapa perlakuan-perlakuan khusus kepada bagian, misalnya salah satu contoh sederhana, para wanita disarankan untuk pakai panty liners supaya kelembapannya terjaga, supaya kemudian tidak ada jamur-jamur seperti chlamydia gitu ya, yang kalau dalam bahasa Cina namanya pektai gitu ya, atau apa keputihan kalau di kita ya, itu dijaga betul gitu, supaya betul-betul ketika tidak hanya nyaman tapi aman dan pasti sehat. Dan ketika kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada para wanita untuk memberikan ulasan atau pulasan misik pada selesai tiap kali haid. Bahkan beberapa kaidah dalam fikih wanita itu ada empat kapas yang terakhirnya adalah misik. Jadi 1 bersih, 2 bersih, 3 bersih untuk ngecek kebersihan yang setelah haid itu, baru yang keempat adalah misik. Dan artinya beliau alaihissalam menyukai wewangian dan kebersihan sebelum dan setelah hubungannya adalah adab sekaligus kesehatan. Kebayang ya sama kita begitu kita mau bercinta, tempat tidurnya sudah diberi wewangian yang menyegarkan, dan itu ada aromatik yang sifatnya seperti feromon. Itu penting untuk kemudian kita kita pelajari gitu. Saya ingin menghadirkan kenyamanan ke suami, semprotin feromon. Itu bisa dibeli dan bisa di ini. Babe, saya pernah ke rumah Betawi itu sesekali ada, terakhir lah ya, itu ada beberapa kayaknya percobaan pencampuran antara beberapa materi-materi parfum gitu. Nah, saya nggak tahu nanti Babe bisa kasih tips ke kita yang wanginya yang enak dia kayak apa, yang buat laki kayak apa, yang buat perempuan kayak apa. Kita kembali kepada bagaimana kronika bercinta itu tidak boleh menyakiti, tidak boleh memaksa. Artinya tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan, kata Rasulullah SAW. Dan tentu soal mandi janabahnya saya sudah bahas. Artinya gini, kalau kita lihat bagaimana inspirasi para sahabat dan para ulama gitu ya, mereka sangat menjaga adab, kelembutan dan akhlak dalam hubungan rumah tangga. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyatakan bahwa jangan kalian mendatangi istri kecuali dengan akhlak yang mulia, masya Allah. Beliau dikenal sebagai panglima perang yang gagah perkasa, orang yang sangat keras, yang disebut sebagai Al-Faruq, yang membedakan antara yang hak dengan yang buruk gitu. Dan beliau betul-betul memahami ketika menekankan kelembutan, bagaimana perhatian terhadap kenyamanan istri, bagaimana kita tidak melakukan kekasaran. Kita bisa bayangkan betapa seorang khalifah yang kemudian diomelin sama istri, dia tidak bisa atau tepatnya tidak mau melakukan perlawanan. Kemarin Babe di TikTok itu ngasih statement gini, yang kurang lebih isinya gini, kekuatan yang sejati itu ketika seseorang bisa marah tapi dia memilih untuk tidak melampiaskannya. Keren itu memang statement Rasulullah SAW yang bilang bahwa seseorang dibilang kuat bukan karena gulatnya, tetapi bagaimana ketika dia mampu marah, ketika dia mampu berdebat tapi memilih untuk kemudian tidak melakukan, menghindari itu. Dan kita tahu ya, surga itu kata Rasulullah SAW tingkatannya ada 3. Buat yang nggak bohong kalau bercanda, buat yang menghindari perdebatan, dan yang paling tinggi itu yang akhlaknya paling keren. Nah, kita melihat bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyarankan, aku berhias untuk istriku sebagaimana aku suka untuk berhias untuk. Kita lihat sebentar ya surah Al-Baqarah ayat 228, ada yang berkenan mungkin membacanya, dibaca terjemahannya aja nggak apa-apa. Ini ayat menunjukkan bahwa hubungan bukan hanya tuntutan suami, tetapi lebih kepada, balik lagi ke surat 30 ayat 21, wa ja'ala bainakum, ada 2 orang yang punya andil, ada timbal balik, ada take and give. Mangga, kalau ada yang Ya mau udah, mangga, silakan. Al-Baqarah 228. Mangga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka atau menunggu 3 kali kuro. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir,
dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka, para perempuan, mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi sains modern pun justru menguatkan apa yang diajarkan oleh Islam 1400 tahun yang lalu. Foreplay atau tadi yang saya bilang KNPI itu ya, kissing, necking, petting, intercourse tadi, itu meningkatkan kepuasan dan ikatan emosional. Karena dalam sebuah penelitian di Journal of Sex Research di 2016, pasangan yang meluangkan waktu untuk pendahuluan itu punya kepuasan hubungan yang lebih tinggi dan punya keintiman yang jauh lebih berkualitas. Tidak hanya bicara tentang hormon oksitosin yang banjir, hormon cinta ya katakan. Jadi tidak hanya itu, tapi memperkuat kedekatan emosional. Ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW tentang kelembutan dan ciuman yang tadi. Nah, ada bagian yang komunikasi sangat menentukan kebahagiaan. Penelitiannya Harvard University 75 tahun. Itu di Study of Adult Development. Komunikasi, jujur dan empati ini faktor kunci hubungan jangka panjang. Maka dalam Islam harus saling paham, tidak boleh maksa, saling memenuhi hak. Dan sebisa mungkin yang kemarin kita bahas, mawaddah itu jawantahnya kan lebih kepada perlakuan-perlakuan yang cinta tanpa kata gitu. Nah ini bagian yang kemudian kalau penelitian medis menunjukkan bahwa mandi setelah hubungan itu mengurangi resiko infeksi. By the way gini, Rasulullah SAW kan setiap kali mau nambah, beliau wudhu gitu ya, baru nambah gitu ya, untuk melakukan percintaan lagi. Dan itu ternyata kawan-kawan di ITB tahun 80-an melakukan penelitian, ternyata wudhu itu meningkatkan hormon sampai ke 85%. Luar biasa kan? Artinya titik-titik akupuntur yang ada di anggota wudhu itu kemudian menjadi bagian yang sangat luar biasa untuk menaikkan hormon kebahagiaan kan begitu terlepas itu hormon udah buyar berantakan gak karuan dan kemudian dia nyusunnya lama gitu. Tetapi dengan wudhu luar biasa. Rasulullah SAW melakukan itu menjadi bagian yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa mandi setelah hubungan itu mengurangi resiko infeksi. Gitu. Karena cairan yang ada di dalam tubuh ada di luar itu kan ya sifatnya kotor gitu. Bahkan beberapa ayat menyebutkan itu adalah dafik dari adalah mani yang menjijikan gitu ya. Nah, ini kebersihan tubuh membantu stabilitas psikologi pasangan. Ada yang nyaman dengan itu, ada kalau azal misalnya gitu ya, dalam beberapa praktek gitu nggak kepengen punya anak dulu, tapi mereka mungkin lebih tepatnya salah konsep sih. Kalau mau pakai kontrasepsi, kalau mau hitung kalender gitu kan ya. Nah, itu nanti belajar lagi deh. Artinya gini, mewangian ini kan meningkatkan ketertarikan. Orang kalau kemudian dirangsang otaknya kemudian untuk kemudian dicolek sama feromon tadi sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, wangian itu mengundang malaikat. Dan Rasulullah SAW orang yang sangat menjaga kebersihan dan wewangian. Artinya gini, kalau hubungan yang penuh kasih ini mengurangi stres dan meningkatkan imun, di psychological science disebut bahwa hubungan suami istri itu yang hangat adalah menurunkan kortisol, hormon stresnya, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Nah ini yang kemudian kalau kita lihat Islam itu sangat menekankan hubungan dibangun di atas rahmah. Maka tadi tidak hanya sakinah yang dihadirkan oleh perempuan, tapi mawaddah warahmahnya itu harus muncul dari keduanya. Ada beberapa prinsip yang sebetulnya kita bisa pahami. Yang pertama itu saling ridho, cinta dan kelembutan, tidak tergesa-gesa, komunikasi yang terbuka, jaga privasi, kebersihan dan kerapihan, doa, kesadaran sebagai ibadah. Nah mudah-mudahan jadi beberapa paparan yang saya sampaikan tadi Babe bisa melengkapi. Tafadhal Be. Syukur. Masykur. Saya sedang menikmati kajian yang sekaligus mengevaluasi diri. Apa yang Ustadz sampaikan sudah sangat mumpuni. Cuma saya mau ngasih tips saja Mangga. kepada para pria.
Tapi nggak ada orang di sini, cuma ada 3 orang, 4 orang ya prianya, 5 orang ya. Ya, kalau begitu lain kali ketika prianya lagi banyak, Ustaz. Siap. Bocorin ke aneh, Be, nggak apa-apa, Be. Nanti kita japrian ya, para pria saya kasih tips ya. Saya Masya kasih tips Allah. bagaimana seorang pria bisa bilang sama istrinya, "Kamu udah belum? Kamu udah belum?" Hmm. Sampai udah baru kita. Nah, itu saya mau kasih tipsnya aja. Ah, keren itu. Keren, 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 keren. Keren. Ada asupan-asupan khusus nggak, Be? Pikiran, Ustaz. Hmm. Whatever you repeat in your brain, you will grab in your hand, Ustaz. Masya Pikiran. Allah. Masya Allah. Percayalah, itu afkaruka akdaruka. Kau pikirkan ya itulah takdirmu. Kau pikirkan. Jadi apa ya? Kan kesian kalau kita minta, tapi istri lagi segen kan dia kan dikutuk sama para malaikat. Ya, 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 ya. Jadi jangan minta, Hmm. jangan minta sampai dia yang minta. Itu Masya Allah. keren, itu keren. Ya. Saya tuh kalau mau minta kopi aja, saya tuh pura-pura diajak ngomong sambil gini. Apa tadi apa? Ah, ngantuk nih, pasti minta kopi nih. Boleh gitu. Jadi Ada tekniknya, Be. aus aja saya nggak minta minum. Saya tuh, aduh, aduh, gitu aja. Gitu. Eh, jadi ada satu suasana canda, ada suasana apa gitu. Jadi Masya untuk Allah. yang ke situ juga gitu ya. Jadi Iya. dimulai dengan happy, dimulai dengan happy gitu loh. Saya lihat kok wajah kamu kok kayaknya kurang ceria, ada apa ini ya? Ah, masa sih? Iya kayaknya kurang kurang apa kok nggak seger gitu mukanya. Apa ya kamu ya? Apa sih? Ya, nanti kita lanjutkan kepada para pria setelah pesan-pesan berikut ini. Taib. Dan sebetulnya ada beberapa ulama yang menyatakan kita boleh melakukan bantuan terhadap istimna yang diinginkan oleh pasangan. Jadi itu malah berpahala. Misalnya terjadi pada saat ketika si istri haid gitu. Maka istri harus mampu itu melakukan istimna kepada suaminya, membantu memuaskan, dan itu bagian dari pahala juga, dan itu insya Allah nggak ada masalah selama bukan bagian yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu anal seks gitu ya, yang kita udah pernah bahas di fikih jima. Tapi lakukan di bagian yang mana saja yang kemudian diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, itu menjadi bagian yang harus kita komunikasikan juga gitu. Gitu kan, Be? Nah, Ustaz. Ustaz. Cuman masalah ini memang harus private, Ustaz. Gitu ya. Kurang malu kita ceritanya, tapi private aja, Ustaz. Private. Insya Allah. Nah, bagian ini yang kadang-kadang Anda pengen terabas, Be. Jadi jangan terlalu menutup diri untuk itu. Mari kita bicarakan, mari kita sebagai sebuah pelajaran kasus saja. Seolah-olah kalau membahas beginian harus kita yang dibahas, enggak harus. Kita bisa Nah, mengambil contoh kasus orang lain, kita bisa. Karena yang terjadi di Anda itu banyak yang konseling gitu, Be. eh, Nah, Bini Ustaz gini gitu ya, antum mesti memulai, antum harus lakukan beberapa yang Rasulullah SAW mencontohkan, begini dan begitu dan seterusnya gitu. Begitu juga yang modalnya suaminya main tubruk aja gitu. Jadi ada beberapa kaidah yang kemudian ya namanya bentar, rumah Ustaz. ya, betul Bentar, Be, Ustaz. betul Be. Kalau istrinya senang main tubruk, ya bilang bismillah, Ustaz. Hmm, Kan ada kan. ya, Di masa-masa di mana istrinya harus main tubruk, ya udah tubruk. ya, ya, ya. Iya, Kan iya, iya. kadang-kadang istri kita kan mut-mutan. Mau yang bagaimana. Hmm. Dia mau yang tubruk. Mau yang halus ya halus.
Mau yang Masya kasar Allah. ya kasar. Mau yang apa ya silahkan, suka-suka dia kan Ustaz. Masya Allah. Kan antarodin Ustaz. Ya, betul. Antarodin itu ya whatever you want, I follow you. You are my master. Gitu dong. Baik. Ini video udah siap di setel nih, Be? Kayaknya, Be. Silahkan. Ini ada satu video yang mungkin saya salah baca dari yang Ustadz Khalid sampaikan. Video ini luar biasa. Video yang sangat penting untuk Bapak Ibu sekalian pelajari dari ungkapan sebuah akad nikah. Silakan. Baik. زوجتك Silakan. Tafadhol. Kisnandar udah ada di admin. Nah. وابنتي وحبيبة قلبي وأول رزقي ودليلي إلى الخير، طبيبتي إذا عز الطبيب وحبيبتي إذا نفر الحبيب. لما علمت أن الولد يحمل اسم أبي حملتني كلي فسبقت كل الولدان. اليوم أحملها إليك بوصية من أمها أن تجتهد في طاعتك وألا تعصي لك أمرا ولا تفشي لك سرا ولا تحزن عند فرحك ولا تفرح عند حزنك، إلى آخر ما توصي به الأم الصالحة. فلا تقهرها ولا تدمعها ولا تمنعها من بيت أبيها وجواره ما استطعت إلى ذلك سبيلا. واعلم أن صداقها ليس ما قدمته لها قبل أن تحمل إلى دارك مع كثرته، ولكن صداقها ما ستلقاه في دارك. فابذل لها المودة فإنه صداق الروح، أما المال فهو صداق البدن. لا تؤذيني في ابنتي فإنها بضعة مني. الله الله في يمنى، الله الله في يمنى. احفظ وصيتي تجد مودتي. Bagaimana kita menerjemahkan apa yang bapaknya sampaikan itu? Apapun yang sedang kita bahas hari ini, coba dilingkan dengan dalamnya si bapak itu dalam mengartikan sebuah sakinah mawaddah warahmah. Si bapak itu mewakili 1000 jam pengajian kita kepada yang lain. Si bapak itu mewakili 1000 jam kita mengaji soal sakinah mawaddah warahmah. Bagi yang pertama kali melihat, saya jamin bohong kalau Anda tidak menangis. Kalau ternyata ada buliran-buliran di sudut kerling air mata, di sudut kerling mata itu, ada buliran-buliran yang hendak menetes, maka artinya Anda betul-betul memahami ucapan si bapak itu. Kalau belum, silakan di-save dan diputar lagi sendiri nanti. Gitu. Si bapak mengawali kalimat dengan "Hiya awal rizqi." Dia, perempuan anaknya maksudnya, awal rizki, awal anugerah padaku gitu loh. Dan dia menasihati si calon mantu tentang cinta gitu ya. Saya coba hubungkan dengan sebuah film yang mungkin besok baru kita putarkan. Film itu saya udah potong, saya dapat potong sambung, saya dapetin cuma 3 menit, 2 menit, tapi mencerminkan seluruh kisah itu. Judul filmnya Maleficent. Betapa si putri mendapat kutukan, dia mendapat kutukan dari seorang peri, godmother,
bahwa dia hanya bisa bangun kalau dicium dengan true love kiss. Dengan true love kiss. Ciuman yang true love. Cinta sejati lah begitu. Cinta yang sebenarnya lah gitu. Maka kemudian si putri itu terkena kutukan dan dia tertidur sesuai dengan kutukannya. Namun ketika ada seorang pangeran yang sangat mencintainya, pangeran itu mengecupnya, menciumnya. Tapi nggak bangun si putrinya. Sehingga orang berkata, there is no true love gitu. Nggak ada loh cinta sejati itu nggak ada. Karena pria-pria yang mencintainya berguguran semua gitu loh. Akhirnya dengan penuh putus asa, ibu perinya itu membiarkan dia tidur selama-lamanya. Karena memang kutukannya dia akan tidur selama-lamanya. Mati enggak, hidup enggak gitu. Maka sebelum pergi, si ibu peri mencium keningnya. Sambil berkata, maafkan aku sayang. Maafkan ibu ya gitu. Namun tiba-tiba putri itu bangun. Terbangun dan berkata, hai ma, mau kemana gitu. Akhirnya seluruh istana menyadari, seluruh orang-orang situ menyadari, seluruh yang melihat pun menyadari bahwa true love terjadi antara orang tua pada anaknya. True love. Kalau pengen tahu gitu. True love. Keringat seorang bapak yang menetes untuk menyekolahkan anaknya. True love. Ketika seorang ibu membeli lauk dan dia hanya pakai kecap buat dirinya, tapi lauknya buat anaknya. Itulah true love gitu loh. Itulah makna yang tersirat dari ucapan ijab kabul si bapak pada anaknya. Sengaja saya masukkan tema ini biar teman-teman dalam mendengarkan itu ada komparasi. Ada komparasi bahwa yang sedang kita bahas itu adalah mawadah warahmah, cinta yang ada di dalamnya nafsu gitu. Sementara cinta yang di dalamnya adanya murni, suci, bersih, tulus, ikhlas lillahi ta'ala hanya terjadi pada orang tua dan anak. Sehingga yang kita bahas ini memang sunnah, memang itu fitrah, dan itu pun yang dilakukan Nabi. Tapi jangan lupakan bahwa kau mendapatkan itu karena didikan orang tuanya. Tafadhal Ustaz. Dibikin nggak bisa ngomong sama Babe. Ya Rob. Langsung berbagi rahmat aja Ustaz. Nggak kuat. Ustaz Khalis masih ada kah? Apa sudah ngantar anak ke sekolah? Bapak Ibu langsung saja kita berbagi rahmat.
Tafadhal masykur. Silakan Bapak Ibu. Rasulullah SAW, Rasulullah SAW senang dengan orang yang bertanya jawab. Silahkan. Ada Ibu Aulia dari Maafkan di Ustaz. grup Ustaz, di itu resen Ibu Aulia dulu. Tayyib. Mbak Oli, monggo silahkan. Assalamualaikum Mas Satid. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tadi mengenai true love ya, tentang orang tua. Kemudian juga kalau misalnya kita link kembali ke kajian yang biasa Ude dan Babe bilang, kayak itu bukan cara kita mencintai, tapi bagaimana orang lain itu merasa dicintai. Nah, jujur saya sekarang alhamdulillah masih ada dua orang tua, tapi kadang saya belum mengerti apakah mereka merasa dicintai atau tidak gitu kan. Kalau misalnya saya kirim uang, mereka selalu bilang kayak, nggak usah, yang penting kamu dulu. Ya memang karena memang bukan urgent harus dikirimin uang gitu. Kemudian paling yang bisa saya lakukan kayak ngirim-ngirimin stepper, terus kalau misalnya ada suplemen-suplemen kesehatan gitu. Pertanyaannya bagaimana lagi gitu, strategi-strategi yang bisa saya lakukan biar kira-kira yang orang tua suka, karena mereka tidak pernah terbuka apa yang mereka bahagia gitu. Nggak akan Ibu. Nggak akan. Mereka nggak akan terbuka. Mereka sedang perlu uang, tapi kalau Ibu kasih pasti berkata kamu dulu. Yang mereka pengen itu adalah sampai dulu di tangan dia. Gitu. Saya seperti yang Ibu lakukan itu. Ketika dikasih, dibilang, ngomongin, pasti enggak, jangan. Begitu di tangan dia diambil dan kemudian diberikan lagi kepada kita, diambil seperlunya. Itu memang kebiasaan kita gitu. Dan jeli-jeli apa yang dia suka. Ibu saya sukanya sop, ya sop. Ibu sukanya buah sukanya. Jadi kadang nggak datang, jemput aja dia jalan keliling. Mana restoran yang ditunjuk, kayaknya enak nih, kita mampir yuk. Jadi bisa-bisanya kita gitu. Dia pasti akan tertutup. Sangat. Dia sangat tertutup kalau dia nggak mau. Itu orang tua yang baik tuh begitu. Dia nggak akan bilang apapun pada anaknya. Justru di situ dituntut kejelian kita. Justru di situ dituntut apa yang mesti kita lakukan. Di situ dituntut bahwa kita mesti gimana. Mesti tahu persis gitu. Saya terus terang kepada Ibu ya. Dalam ceramah itu pulang kan suka diongkosin, suka dikasih buah, suka dikasih bensin, suka diganti gitu kan. Saya itu nggak pernah bawa pulang ke rumah kecuali ngasih Umi dulu gitu. Nggak pernah saya bawa pulang ke rumah, nggak pernah. Walaupun saya udah punya istri, udah punya anak gitu. Walaupun usia saya sudah 50 tahun waktu itu. Pasti ke Umi dulu gitu loh. Umi nggak ngambil, tapi Umi girang, dihormatin. Umi nggak buka amplopnya. Umi nggak ambil buahnya. Tapi Umi girang gitu loh. Itu yang dibutuhkan. Biar ngerti. Ini anak-anak yang sedang nonton yang masih punya orang tua. Biar paham. Orang tua tuh pengennya dihormatin. Bukannya dikasih. Caranya gimana? Dahulukan dia. Pentingkan dia. Saya tuh datang ke sana tuh suruh Umi yang buka. Umi nggak buka. Umi lipet lagi. Kasih bini lokal gitu. Buah-buahan yang kayak kasih saya nggak buka. Kasih bini lokal gitu. Kadang sebelum keluar pintu, sini, alpuketnya bagi gue. Alpuketnya diambil. Paling begitu doang. Itu Umi udah girang banget gitu loh. Jadi pesan saya pada Anda yang masih punya orang tua, begitulah sejatinya orang tua gitu. Ya, dia tuh harusnya diopenin, kalau orang Betawi bilang, diopenin duluan, diduluin gitu loh.
Jangan sampai menimbulkan cemburu karena kita lebih pentingin istri atau lebih pentingin suami gitu loh. Ya anak gue jadi begitu. Lupakan dulu yang lain. Tapi harusnya seperti inilah kejadiannya. Jangan berkata mentang-mentang istri taat sama suami nomor satu dong. Iya, tapi nggak bisa. Kecuali kepada ibu tuh nggak bisa. Kecuali kepada bapak tuh nggak bisa. Gitu loh. Hati-hati Anda bersikap. Ya, hati-hati. Jangan mentang-mentang. Anda harus seperti bisa keduanya. Karena taat sama suami bukan berarti boleh membangkang suami ibu bapak gitu loh. Taat kepada suami bukan berarti boleh membangkang ibu bapak gitu loh. Sekali lagi ya, taat pada suami bukan berarti boleh membangkang pada ibu dan bapak. Disitulah seninya. Kita bisa mentaati keduanya. Jadi mudah-mudahan bisa dimengerti. Oh izin Ustadz, ini saya lagi kangen sama Umi, jadi saya jadi cengeng begitu. Astagfirullah, astagfirullah. Fadal Ustadz, fadal Ustadz. Ibu Sri Wahyuni Ustaz di Resen. Assalamualaikum. Mic-nya udah. Taib. Ahlan. Uni. Cuma mau bertanya, karena tadi pembahasannya tentang akad nikah ya. Itu mau bertanya, pernah ngelihat Ustadz yang ngobrol sama artis kalau misalnya jodoh kita itu bisa kita pilih gitu. Jadi kalau misalnya dulu Ustadz di pondok pun bilang begitu, jodoh kita bisa kita pilih. Jadi sebisa mungkin kamu tuh berubah terus jadi lebih baik biar jodohnya baik kayak gitu. Apakah begitu, Ude atau Babe? Syukron. Fadal Ustadz, fadal Ustadz. Baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Mungkin beliau menyederhanakan motivasi untuk kita. Tapi sejatinya begini, mungkin itu buah kata atau kembang bibir yang beliau nyatakan. Kalau itu duduk muzakarah mau main saklek-saklek kan, bisa nggak jodoh nggak bisa. Tapi maksudnya beliau itu gini, ngedorong bahwa kalau kita memposisikan diri sebagai orang yang memperbaiki diri, ayatnya jelas kok. As-solihin disolihat. Yang solehah dapetnya yang soleh. Gitu. Artinya memposisikan diri. Kalau kita kemudian membentuk diri kita jauh lebih baik, maka insya Allah dapatnya juga akan jauh lebih baik. Itu kalau saya tangkap dari maksudnya itu. Tapi kalau bawa jodoh nggak bisa dari awal udah ditentuin sama Allah SWT. Nah, tapi maksud saya, apakah Allah kemudian merubah seseorang itu kemudian jadi diperbaiki dan seterusnya? Saya alhamdulillah qadarullah wa masyafa'alnya gitu. Saya bukan dari kalangan santri, istri bukan dari kalangan santri, dia anak gadis kampung yang dari Padang, hanya sekedar pindah ke Jakarta dan kemudian merantau gitu. Saya juga merantau, tapi saya melihat bahwa ada keseriusan dari kami berdua bahwa ingin memperbaiki diri dan itu terjadi sangat signifikan dalam 6 tahun terakhir itu. Ya saya alafu ya cerita tentang diri pribadi. Di 4 tahun pertama pernikahan saya nggak mau sholat karena belajar Islam itu dari beliau gitu. Jadi beliau begitu, kalau ada Tedian tahu lah kelakuan saya kayak apa dulu. Saya begitu senang sama dia karena dia Muslim, padahal saya belum ngejalanin keislaman waktu itu. Hanya gamang dengan budaya yang baru saya tinggalkan 4 tahun. Dan itu begitu masuk tahun yang kedua saya meninggalkan Buddha, Nichiren Shoshu, baru kemudian ketemu sama beliau. Melihat bagian itu membuat saya jadi kok bisa-bisanya connect sama Allah. Ya Allah, kalau memang dia baik buat agama saya dan kehidupan saya setelahnya, deketin ya Allah. Tapi waktu itu belum Allah ngomongnya, baru Tuhan. Gitu. Tuhan kalau memang dia baik buat saya, deketin dan jadiin. Kalau enggak. Itu 3 bulan saya langsung lamar. Begitu nikah 96, apa yang terjadi? Disuruh sholat sama beliau. Dan saya bisa-bisanya dengan sombong yang luar biasa, saya bilang sama beliau,
Sholat itu urusan saya sama Allah. Kalau saya sholat karena Anda, maka saya sholatnya nggak bener itu. Sholat karena orang. Gimana tuh? Pasti Allah nggak akan terima. Kayak orang bener gitu ngomongnya. Kan di mana ya? Surah Al-Hijr apa surat apa itu? Iblis waktu disuruh sujud sama Adam kan dia bilang begitu juga kan. Saya nggak mau nyembah selain Allah. Kayak bener banget gitu ngomong. Tapi bener statementnya. Tapi pada saat yang sama dia taat nggak sama Allah? Enggak. Gitu. Jadi ketika itu susah sekali saya untuk sholat. Tapi begitu kepentok sama bagian yang dia memang hidayahnya datang di tahun 2000 gitu. Jadi 4 tahun setelah saya nikah. Dan itu betul-betul membalik tangan dengan konsep yang ya 180 derajat. Semua saya tinggalkan ngaji. Talaki kemana-mana. Ustadz Arifin Ilham, ada Agim, ada ini, ada Babe Haikal, ada Ustadz Bakir Nasir, ada terus diikutin aja semua, ada Farid Obah, ada diikut aja semua. Sampai datang ke tempat Ustadz Daud Rosyid, datang ke Ustadznya banyak yang kemudian sampai talaki, mulazama ke beberapa masyayikh yang dari India, yang dari Pakistan, yang dari Malaysia, apa segala pelajari semua, yang dari Mesir cukup intens gitu. Akademisi dari NU ikut pengajiannya. Jadi mustami. 6 tahun saya baru kemudian berusaha untuk gini tuh ternyata Islam itu. Akhirnya ya perlahan ini doanya Babe Haikal juga nih. Saya bisa berdampingan sama beliau lagi nih. Gitu. Ini bagian bagian yang kadang-kadang saya nggak ngerti apa yang mereka doakan untuk saya gitu sehingga saya bisa kayak gini gitu. Berharap bahwa kita semua bisa saling mendoakan untuk itu. Gitu. Teh Nadia, mangga teh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dibikin speechless nih sama Babe. Ingat ke ayah jadinya gitu. Babe yang treadmill, saya yang jantung berdetak kenceng gitu ingat sama ayah. Qadarullah saya nikah nggak sama ayah karena ayah udah meninggal waktu itu. Speechless nih Babe. Mau ngomong suka tiba-tiba ngeblank. Kan ayah ini sosok yang beda banget ya. Ayah ini sosok yang gak bisa kita samain sama suami gitu. Tapi tetap kita harus hormat sama suami karena suami pun adalah sosok ayah bagi anak gitu. Ya, Gimana caranya agar saya tetap istiqomah dalam menjaga perasaan saya ke suami sampai nanti seperti ya kalau Babe sama Ude udah senior, saya minta berbagi nasihatnya aja Babe sama Ude. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Ustaz, ini Ustaz Dodi yang pas ini jawabnya ini. Istiqomah berat. Sederhananya gini teh, ada porsi yang tadi Babe bilang, kalau bisa dua-duanya. Jadi ketaatan sama suami itu tidak boleh lebih dari kecintaan kita kepada ayah. Begitu juga nggak bisa saling menggantikan. Artinya kalau saya mengistilahkan ibarat mata kanan sama mata kiri yang mau nggak difungsiin yang mana? Ya enggak lah, jangan dua-duanya lah. Gitu. Jadi ketika kita tahu bahwa ada ayah yang harus dihormati dan dicintai dengan luar biasa, dan begitu juga suami udah wafat Ustaz ayahnya. Iya, itu bagian yang kemudian doa itu kan nggak bisa luput dari situ gitu ya. Saya sama nih teh, iya, saya kalau teteh mungkin yatim gitu, saya yatim piatu nih. Jadi kalau ada yang mau nyumbang boleh nih, Nah yatim piatu nih, Jadi ketika saya mencoba untuk menghadirkan ketaatan dan kesolehan itu, saya biasanya pada setiap sholat sunnah menambahkan doa Robbi firli wali walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Itu untuk leluhur-leluhur saya dari mulai ibu bapak terus ke atas. Begitu juga dengan mertua dan leluhurnya ke atas. Dan saya menambahkan di surat 25 ayat 74 yang sering kita bahas. Tapi tanpa membaca waladina yakulunanya, nggak usah dibaca. Langsung Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka
bagian yang indahnya adalah saya tidak harus menghadirkan perlakuan yang istimewa untuk orang tua, karena setiap kesempatan saya selalu berusaha untuk amal yang saya kerjakan ini insya Allah nyampe ke orang tua, apapun itu, entah setelah pengajian, entah apa segala macam. Ibu mertua kan tinggal sama saya, alhamdulillah saya sering ajak beliau, Bu, ikut ngaji yuk, ikut ngaji yuk. Meskipun beliau pendengarannya sudah terganggu, sehingga kadang-kadang apa mungkin sebagian besar kata-kata di pengajian itu mungkin nggak beliau dengar gitu ya. Beberapa alat-alat bantu dengar juga nggak pernah dipakai sama beliau karena nggak nyaman, alasannya ada aja. Tapi ya ala kulli hal beliau merasakan bahwa ketika ada orang yang saya bilang saya bareng sama mertua gitu, saya bilang sama ibu, itu orang-orang menghormati beliau dengan sangat luar biasa. Nah, itu cara saya menghadirkan itu. Nah, sekarang kan yang ada ibu nih, maka gantikan perlakuan kita ke Umi gitu ya dengan pola yang kemudian itu adalah cara kita menunjukkan kasih sayang kita ke orang tua tanpa mengurangi porsi ke suami. Begitu kurang lebih teh. Tambahin B, lengkapin B. Kalau saya cuma lengkapin, kalau ayahanda almarhum masih punya barangnya dipakai. Misalnya punya sejadah, sholatnya di situ aja sampai hancur itu. Kalau almarhum punya bajunya dirombak dijadiin alat sujud aja gitu. Dipakein busa, dipakein apa gitu. Sebab for your info, bapak-bapak, ibu-ibu, sarung yang saya pakai itu sarung Abah loh. Sampai sekarang. Sayang ayah saya orangnya kurus, jadi bajunya nggak bisa dipakai, tapi dirombak buat yang lain. Jadi sejadah yang saya pakai, sejadah Abah loh, gitu. Quran yang saya baca, Quran Umi loh. Saya nggak mau diganti, dikasih 1 miliar, dikasih ganti yang lain juga nggak mau gitu loh. Sehingga putus jadi amalnya beliau. Ya, saat dikasih 1 triliun mau nggak mau, ini aja udah gitu. Supaya apa? Supaya Umi dan Abah saya itu nggak kecewa karena barang-barangnya masih saya pakai buat sholat gitu. Barang-barangnya masih saya pakai. Jadi tipsnya begitu aja. Izin Ustaz, sudah mau berangkat ganti Baik, baju. ya Allah, masya Allah. Fi Amin, amanillah. amin, amin ya Allah ya Rabb. Ya, Afwan, amanilah afwan. Babe. Makasih, afwan, ila liqa. Barakallah fiik. Barakallah. Hayakumullah. Allah yahyik. Jadi gitu teh, cintai beliau sebagaimana yang beliau inginkan. Jadi kalau boleh menambahkan sedikit bagaimana cara kita menjaga keharmonisan sama suami, ya kalau ayah udah nggak ada, maka kira-kira cari persetujuan beliau atau tadi yang ke Oli tadi, asa kepekaan. Diamati kira-kira kalau pagi senangnya apa, kalau siang senangnya apa, kalau sore senangnya apa, kalau malam senangnya apa. Makanannya suka yang model kayak apa, dia suka gonta-ganti atau itu aja tapi beda-beda apa namanya, beda-beda pola gitu. Misalnya kayak saya gitu, saya senang telur, diapain aja pokoknya telur gitu. Mau dibelokin jadi ceplok, mau dibelokin jadi dadar, mau dibelokin jadi orak-arik, mau dibikin omelet, mau apa, pokoknya aman aja dah gitu. Tapi ketika misalnya berhari-hari istri mungkin sibuk, mungkin apa segala macam, dia cuma bisa ngerebus, dipotong 2 kasih lada garam. Nah, kalau saya udah mulai bosen, biasanya saya bilang, besok di rekarik ya, besok di omelet ya, besok ditambahin bawang merah, bawang daun ya, gitu. Sehingga dan seterusnya. Kadang-kadang dibarengin sama apa macam-macam yang ya ada otaji gitu, ada ikan. Kadang-kadang kalau dulu masih zaman suka sarden. Jadi komunikasi jadi penting sih, gitu. Selain komunikasi jadi penting, seperti yang tadi Oli bilang gitu ya, kita mesti lebih sering memahami bahwa bagaimana cara dia bisa menerima bahwa dia sedang dicintai, dia merasa bahwa dia dicintai. Perlakuan apa yang membuat dia bahagia. Bukan yang penting
Saya udah cinta loh sama dia, saya sudah bahagiakan dia dengan cara saya. Ternyata nggak sama, gitu. Itu bagian yang kita mesti cari tahu. Oh, dia sukanya ini, nggak sukanya ini. Kalau perlu kita bikin list. Kurang lebih begitu teh. Betul. Wallah alam. Bude boleh satu lagi nggak? Mangga. Minta nasihat buat yang masih single. Sebab Ya. ada beberapa orang yang bilang ke saya gini, mau nyari yang kayak bapak saya kok nggak ada ya gitu. Mm-mm. Udah ntar aja dulu deh gitu. Jadi kalau misalnya saya jodohin temen nih, beda banget sama bapak gitu-gitu terus ya. Mm-mm. Minta nasihatnya udah kan sering Baik. kayak gitu. Makasih udah. Baik. Bismillah. Wassalamu ala Rasulillah. Jadi nggak bisa digeneralisir itu. Nanti kalau ditanyain itu ke keluarga yang lain, wah kalau bisa mah jangan kayak bapak gitu. Kebalik gitu. Kalau bisa jangan kayak bapak mah. Naudzubillahi min dzalik gitu. Karena bapaknya nggak berkarakter yang menyenangkan. Tapi ada orang-orang yang kemudian berusaha, saya nggak tahu apakah ini pandai beradaptasi atau pandai menyesuaikan diri. Ketika orang begitu, kan gini ya sederhananya. Ketika Allah hadirkan pasangan yang seperti itu artinya apa? Allah sudah tepat nggak milihin jodoh yang seperti itu buat Sudah kita? tepat. Nah, kalau sudah begitu, ini adalah anugerah Allah. Kalau ini anugerah Allah, oke. Ya Allah, terima kasih saya sudah kasih anugerah ini. Bisa jadi engkau memberikan pasangan yang membuat saya makin tangguh, makin sabar, makin cinta sama engkau. Mungkin nggak cinta sama dia. Mungkin sebel sama dia, tapi ini membuat aku makin cinta sama engkau, makin bergantung sama engkau. Suami nggak bisa diharapin. Kita berharap sama manusia banyak kecewa. Saya berharap kepadamu, dengan adanya beliau membuat saya makin dekat kepadamu. Cara pandangnya ada yang begitu. Sehingga kita melihat bahwa, oh pernikahan itu tidak untuk membuat kita bahagia seperti sebagaimana kita mendapatkan ayah kita berada sayangnya pada kita. Tetapi kadang-kadang ada bagian yang Allah SWT ingin kita muncul amal supaya kita berhadapan dengan siapapun nanti yang dijodohkan kepada kita, maka kita mampu adaptasi dan kemudian menumbuhkan amal-amal itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih gitu. Nuhun udah sepakat. Mangga. Barakallah. Tapi Bapak Ibu yang di Allah SWT sudah hampir jam 7, saya juga harus persiapan untuk mengajar di Baitul Ma'mur, Bintara. Mudah-mudahan ada bagian pelajaran yang kita bisa ambil pagi hari ini dan kemudian membuat kita menjadi terinspirasi untuk melakukan begitu banyak kebaikan, karena saya selalu yakin bahwa kita tidak pernah tahu amal yang mana yang membuat kita masuk surga. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi bisawil haq. Akhirud da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup sama-sama yuk dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bersyukur pagi ini bertemu dengan Bapak Ibu dan tetaplah bahagia karena bagian yang Allah SWT berikan kepada kita harus tetap disyukuri. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا